disuruh oleh Rasulullah untuk mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Ustaz, saya ini TKA tawan kawak-kawak Al-Quran ngajari anak ya gak iso ya. Tetap kita wajib ngajari anak membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Dititipno nang TPQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarilah anak-anakmu dengan 3 hal. Apa? Pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada keluarga beliau, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Kenapa? Fa inna hamalatal Qur'ani, maka sesungguhnya orang yang memelihara, menjaga, termasuk menghafal Al-Quran, fi dilillahi, itu terdapat di naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada waktu tidak ada naungan kecuali naungannya. Ma'a ambiyaihi, bersama para nabinya, wa asfiyaihi, dan para kekasihnya. Jadi ini ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah anak-anak kita itu dengan 3 hal. Pertama, cinta terhadap nabinya. Ya, kita perkenalkan, Pak. Ya, jadi riwayat, ya, maulid Nabi ini kita sampaikan. Dulu itu kalau di desa-desa itu ada nadom-nadoman, ada puji-pujian, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lahir di Mekah, mati di Madinah, dan seterusnya. Itu anak-anak sekarang kadang-kadang itu sudah tidak hafal. Ya, anaknya Nabi itu jumlahnya berapa, siapa saja, tidak hafal. Ojo sing cili-cili, sing awak dhewe gede-gede lho gak hafal, Pak. Ya, pokoknya anaknya Nabi itu Fatimah, lainnya tidak ada, loh gitu loh. Ya, padahal anaknya Nabi itu 7. Ya, jadi monggo. Yang 6 itu dari Sayyidatina Khadijah. Ya, nah, yang 1 namanya Ibrahim, ya, dari Mar'atus Sholihah. Ya, jadi ini perlu kita ketahui juga. Nabi, ya, perkenalkan kepada Nabi, cinta kepada Nabi, ya, kita enggak, ya, yang diperkenalkan kepada selain Nabi, utamanya artis dan seterusnya, ya, diberikan, ya, dibelikan apa ya, kalau senang membaca itu apa, bacaan-bacaan atau komik, ya, yang ada gambarnya umpamanya, itu cerita-cerita Nabi, didongengi, ya. Dulu kalau mau tidur itu ada dongeng, Pak, ya. Sekarang tidak, ya. Tidur itu cukup anak-anak sudah didongengi oleh HP, ya, nyekel HP sampai ketiduran, Pak, ya. Ya ini, jadi cinta terhadap Nabi ini kita disuruh. Ya, karena apa? Nabi ini adalah yang membawa risalah, Nabi ini adalah yang memberikan syafaat dan seterusnya. Perjuangan Nabi ini, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Ustadz siapa ini, Arodi, ya, Sirah Nabawiyah, ya, nanti itu kalau lebih detail nanti lebih bagus, ya. Itu kalau Sirah Nabawiyah yang terkenal itu, yang lengkap itu adalah Ibnu Hisham, ya, dari yang pengarang adalah Ibnu Hisham,
Itu lengkap kalau kita baca, dan kitabnya tebal berbahasa Arab itu. Nah, yang kedua adalah hubbu ahli baitihi, cinta terhadap keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi, anak-anak Nabi itu Ibrahim, Qasim, Abdullah ini meninggal ya sejak kecil, Pak. Ibrahim itu meninggal sekitar kurang dari 2 tahun ya, tapi yang perempuan itu banyak yang dewasa, Ummi Kulsum, Fatimah, Zainab dan seterusnya ya, Ruqayyah itu. Nah, malah yang Sayyidina Ali itu mendapatkan Fatimah ya, lalu yang namanya Sayyidina Utsman itu mendapatkan 2 putri Rasulullah langsung ya, cuma tidak dinikahi langsung. Jadi sudah meninggal lalu dinikahkan oleh anak Rasulullah lagi ya. Yang terakhir adalah Ummu Kulsum, adalah istri Sayyidina Utsman. Nah, keturunan Nabi ini perlu kita cintai. Nah, sekarang itu ada Habib umpamanya ya, kalau kecil dinamakan Y ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada Habib itu yang notabene tidak seperti Nabi, misal umpamanya cilik, umpamanya Y kecil ya, atau Habib yang notabene tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Itu ada ulama begini, jarno wae wong ngono ku kaya Quran rusak. Tahu Quran rusak, Pak? Quran rusak itu, Quran kan dihormati, rusak gak iso diwaca, dibuang ya nggak boleh, diwaca ya gak kena ya, ya dibiarkan saja ya. Dan semacam itu kita tetap menghormati ya, Quran itu kita hormati, Pak ya, tapi tidak bisa dibaca, artinya nggak usah ditiru kelakuannya yang tidak baik, tapi tetap harus wajib menghormati karena ini dzurriyyah Rasulullah. Jadi ya semacam kiai itu loh, kiai terus ada mondok, kita mondok anak kiai nakal ya, sama dengan itu kayak Quran rusak tadi itu, tetap kita hormati anak kiai itu, kasih hormati citono atau pondok, Pak ya, tapi kelakuannya yang jelek tidak usah ditiru, artinya tidak usah diwaca. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz, kalau Quran rusak itu diapakan ini? Buang nang sampah lagi ya. Jadi begini, Sayyidina Utsman ya, dalam sebuah kitab itu dijelaskan, itu juga pernah membakar Quran, Pak ya. Ada orang yang Quran itu dipendem, digali, ada yang dimasukkan air untuk menghancurkan ini, tapi yang terbaik adalah dibakar. Bakar Quran kalau boleh ya. Nah, nanti diprotes oleh orang, Qurannya gak kena diwaca, Pak. Quran yang tidak bisa dibaca atau Quran yang salah tulis, atau saya itu punya Quran kalau orang awam membaca, Pak, banyak salahnya. Karena apa? Dari penjilitan itu halaman ini di sini begitu. Jadi dibaca ndak urut. Begitu. Terus ada lagi tulisannya memang nggak pas. Ya entah disengaja atau tidak sengaja. Ya. Nah, yang begini ini ndak usah di kayak masjid, Pak. Kayak masjid dibaca orang yang tidak paham. Ya, nanti akan terbaca urutannya nggak pas. Iya, kalau urutannya dari sini terus ke sini itu nanti nggak nyambung, malah rusak nanti. Nah, ini kalau umpamanya dimusnahkan paling bagus dibakar. Ya, boleh dibakar daripada ditanam, daripada dimasukkan air sampai hilang. Ya, ini cara menghilangkan Al-Quran. Lalu wa qiraatil Quran, kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Ustaz, saya ini
se TKA tawan kawak-kawak Al-Qur'an ngajari anak ya gak iso ya. Tetap kita wajib ngajari anak membaca Al-Qur'an dengan cara apa? Dititipno nang TPQ. Itu sama ya. Wis nak sampean belajar di kono. Begitu ya, nang TPQ An-Nur. Ini kewajiban kita. Jangan sampai anak itu dilepas dolenan HP terus umpamane ya. Boleh dolenan HP untuk apa, menambah pengetahuan, tapi baca Al-Qur'an itu diharuskan ya. Jangan sampai sing tuwa-tuwa gak iso maca Al-Qur'an karena dulu tidak belajar Al-Qur'an, ya wis kadung nggak apa-apa. Sekarang kan masih ada waktu. Nah, Allah itu tidak hanya melihat hasil, Pak. Ya, sampai mati tidak bisa baca Al-Qur'an, ngapunten. Ya, mudah-mudahan dimaafkan atau diampuni oleh Allah yang kemarin meninggal, Pak Wahyu ya. Pak Wahyu Mapojoan itu meninggal. Dulu waktu sehat-sehatnya itu beliau juga senang belajar Al-Qur'an. Waktu itu, waktu kita laksanakan di sini pakai tilawati, Pak Wahyu itu masih jilid 2. Ya, masih jilid 2. Jadi belum bisa baca apa-apa, tapi semangat, Pak. Nah, Allah itu yang dinilai adalah prosesnya, yang paling banyak dinilai. Hasil itu hanya sedikit dinilai oleh Allah. Wah, belajar berapa puluh tahun kok nggak iso-iso. Ngapunten, pernah saya ceritakan, saya punya teman namanya Sulkan. Sulkan itu mondok di Langitan, Pak. 25 tahun. Maca kitab itu nggak bisa. Maca kitab. Karena SD itu dengan saya, kalau dilihat itu rapotnya habis 3. Rapot itu habis 3, saking gobloknya, Pak. Jadi saya belum masuk, dia itu sudah kelas 4. Ya, jadi berapa tahun? Nah, lulus dia ke apa? Ke Langitan. Di sana kalau ada orang mondok di Langitan pasti paham, namanya Mbah Sulkan. Wonge ireng buku juwe gote dawa. Ya. Tapi alhamdulillah karena berkhidmat kepada Yai ya Abdullah Fakih, beliau dikasih kelebihan oleh Allah. Ya iso nambah-nambah nih wong kena santet dan seterusnya itu ya, semacam itu. Tapi ya tadi baca Quran sama baca kitab sama sekali nggak bisa ya, tapi dikasih kelebihan. Oleh karena itu monggo bapak-bapak yang notabene belum bisa membaca Al-Quran tetap belajar, hasilnya nggak usah difikirkan. Kenapa? Karena orang yang bisa menjaga Al-Quran, baik itu dengan bacaan, utamanya dengan hafalan, maka nanti akan diberikan Allah naungan pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan didekatkan bersama nabi-nabi Allah dan kekasih-kekasih Allah ya. Jadi mari kita upayakan ya. Jadi dulu pernah saya sampaikan, kalau bisa 1 juz 1 hari. Nek gak iso, yo sebisa-bisanya ya. Nek iso ya seperti saya sampaikan, 1 waktu 1 juz. Duhur 1 juz, asar 1 juz. Gak usah lama-lama, 2 tahun saja, Pak. Insya Allah nanti bacanya akan lancar. Ini apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita tidak paham membaca. Dan saya lihat TPQ sekarang ini, Pak ya, karena metodenya, terus anak-anaknya itu cerdas-cerdas. Itu saya lihat kelas 1, kelas 2, bahkan masih ada yang masih TK, itu sudah bisa membaca Al-Quran ya, bukan jilid-jilid lagi. Ada TK, ada kelas 1 MI atau SD, itu sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau kita dulu ngapunten ya, nek gak kelas 5, kelas 6 ngene durung iso, Pak, sik turutan ya. Nah, dulu metode-metode Al-Baghdadi ya, anakum ainakum inakum, itu yang dulu pernah belajar begitu ya. Nah ini terus kedua, kita itu enggak begitu cerdas
wong mangane apa ya? Kalau nasi dimasak terus airnya kita minum itu apa namanya? Tajin, Pak ya. Dan sekarang anak-anak minum susu. Jadi cerdas-cerdas, Pak. Alhamdulillah. Cuma kelebihan kita mungkin dengan anak sekarang itu, ngapunten, adalah adab atau toto krama. Ya. Jadi kita dulu masih gak paham atau gak punya ilmu, kalau ada orang tua itu amit begitu, Pak. Sekarang ngapunten enggak ada amit dipancal begini, tapi pintar-pintar anak sekarang itu. Ya ini adabnya yang kurang. Nah ini masih dipegang oleh teman-teman kita atau anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Coba kalau nanti bapak-bapak ke pondok pesantren, ono anak-anak yang bal-balan, setelah itu kita umpamanya ya berjalan dengan kiainya, pasti berhenti, Pak. Pasti berhenti dan menundukkan kepala. Sudah, itu adat sopan santun di pondok ya. Lalu sekarang wis gak peduli bual-balan terus itu ya. Hampir semuanya di pondok begitu. Kalau ada kiainya pasti langsung berhenti ya di pondok manapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.